يقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah karya Syekh Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada bab tentang sunnah-sunnah ruku'. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun pasal fi sunanir ruku' tentang sunnah-sunnah di dalam ruku'. Ada 7 sunnah di dalam ruku'. Beliau mengatakan wa yusannu, dan disunnahkan fir ruku'i pada saat ruku', 1 maddu dhahri, memanjangkan punggung, maksudnya meratakan punggung, wal unuqi, dan tengkuk. Yang dimaksud meratakan punggung adalah punggungnya itu tidak melengkung ke atas, tetapi dia lurus betul-betul. Di dalam hadis disebutkan hasara dhahrahu, Nabi meratakan punggung. Ummu Salamah mengatakan bahwa saking lurusnya punggung Nabi ketika rukuk, seandainya ada air ditaruh di punggung beliau, maka airnya tidak akan mengalir ke depan, tidak akan mengalir ke belakang. Ini saking lurusnya. Kemudian kepalanya lurus dengan punggungnya. Maka lam yusawwib wa lam yarfa', tidak naik kepalanya tapi juga tidak turun, tapi lurus. Seandainya orang tidak melakukan seperti itu, rukuknya tetap sah tetapi tidak sempurna. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling jelek sholatnya adalah yang mencuri sholatnya. Maka ditanya oleh para sahabat, bagaimana mencuri sholat? Yaitu tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan sujud. Karena itu mari sempurnakan rukuk dan sujud. Kemudian yang kedua, wa nasbu, dan menegakkan saqaihi, kedua betisnya, wa fakhidaihi, dan kedua pahanya. Maka kaki ketika rukuk itu lurus. Kalau seseorang rukuk dalam keadaan kakinya mendoyong atau ditekuk begini, ya sah, tetapi tidak sempurna. Yang ketiga, wa akhdhu rukbatayhi, dan memegang kedua lututnya biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya. Maka telapak tangan tepatnya pada lutut. Sebagian orang menaruh telapak tangannya di bawah lutut. Ini salah, meskipun sah. Alasannya katanya supaya punggungnya lurus. Karena tangan saya panjang, maka saya letakkan di bawah lutut. Ini salah. Kalau tangannya panjang, maka caranya ketika rukuk itu tangannya agak ditekuk begini. Nah, ketika ditekuk begini, maka otomatis punggungnya sudah lurus dan telapak tangan tetap berada di lutut. Yang keempat, wa tafriqul asabi', dan membuka jari-jari tangan. Kenapa jari-jari tangannya dibuka? Supaya pegangannya terhadap lutut kuat. Dan boleh juga jari ini berada di sampingnya lutut. Tetapi lebih bagusnya di bawahnya atau di bawahnya lutut, jari-jarinya itu. Yang kelima, wa taujihuha lil qiblah, menghadapkan ke arah kiblat. Yang dimaksud menghadapkan ke arah kiblat yaitu posisi tangannya ketika rukuk seperti ini. Karena kalau kita berdiri kan begini kan, nah, berarti ini arah kiblat. Nah, maka pas rukuk begini. Maka tidak ditaruh di samping sini menurut beliau, ya. Tetapi dalam hadis yang sahih kita temukan 2 cara ternyata. Cara yang pertama adalah ini lutut telapak tangan menghadap ke bawah, itulah yang dimaksud menghadap ke arah kiblat di sini. Kemudian cara yang kedua, ini lututnya, maka telapak tangannya menghadap ke sampingnya sini. Kemudian yang keenam, wa yaqulu, dia mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Wa thalathan afdal, dan 3 kali lebih utama. Ini tasbih yang dipilih oleh Syekh Bafadl, ada tambahan wa bihamdih. Dan ini hadisnya sahih di dalam kitab Sunan, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Meskipun hadis yang populer tanpa wa bihamdih, subhana rabbiyal azim saja. Maka boleh pakai wa bihamdih, boleh juga tanpa wa bihamdih. Tapi pakai wa bihamdih lebih utama, karena tasbihnya para malaikat adalah subhanallahi
wa bihamdih. Sehingga ini pas sesuai dengan tasbihnya para malaikat. Beliau mengatakan 3 kali lebih utama, artinya minimalnya itu adalah 3 kali kalau pengen sempurna. Maka wirid ruku' ini bisa 3 tingkatan, dibagi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling minim, yaitu minim supaya sah, yaitu 1 kali bacaan. Tingkatan kedua minim, tapi maksudnya minim sempurna, yaitu 3 kali bacaan. Tingkatan ketiga yang paling sempurna adalah 10 kali bacaan. Nah, maka silahkan membaca 1 kali sudah sah, tetapi kalau pengen paling utama atau paling ringan atau paling ringan dari sempurna, itu adalah 3 kali. Kemudian yang ketujuh, wa yazidu, dan menambah al-munfarid, orang yang salat sendiri, wa imamu mahsurin, dan imam bagi orang-orang yang terbatas, radu bitatwil, yang mereka itu ridho kalau salatnya dipanjangkan, maka imamnya menambah ini, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Sampai di sini ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian beliau menambahkan wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nah, tambahan ini saya tidak menemukan hadisnya. Ini tampaknya zahirnya wallahu alam, ini dari tambahan beliau, wallahu alam. Allahumma, ya Allah, laka, hanya padamu raka'tu, saya rukuk, wabika, dan hanya padamu amantu, aku iman, walaka aslamtu, dan hanya padamu saya pasrah, khasya'a, khusyuk, laka, padamu sam'i, pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, dan otakku, wa azmi, dan tulangku, wa asabi, dan uratku. Mukhun boleh juga diartikan sumsum, ya. Nah, kata guru saya, Dr. Labib Najib Al-Yamani, seorang syekh dari Yaman. Beliau mengatakan, kalau kita membaca wirid ini, maka hendaklah kita betul-betul khusyuk. Jangan sampai membaca khasya'alaka sam'i tapi enggak khusyuk, ini berarti kan bohong. Nah, sehingga pas membaca ini, khusyuk kan betul-betul. Ya Allah, telah khusyuk padamu pendengaranku, mataku. Nah, kita nggak mau khusyuk tapi ternyata mikir ke sana kemari, ini berarti bohong. Nah, sehingga pas baca ini betul-betul kita harus waspada, khusyuk betul-betul, supaya antara ucapan kita dengan perbuatan kita serasi sesuai. Pernah nggak Pak jenengan rukuk pakai baca wirid ini? Belum ya? Nah, ini jadi PR berarti nggih? PR nggih untuk sholat malam nanti. Wah, belum hafal, enggak apa-apa, belum hafal, bukunya dibuka. Pas rukuk ditaruh di bawah, toh. Nah, pas rukuk kita baca Allahumma laka raka'tu. Coba kita baca bersama. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Tapi kalau saya menghasung sampai wa asabi saja, ya. Karena ini yang hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tambahan wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin saya belum menemukan. Guru saya Syekh Mustafa Al-Bugha menulis penjelasan untuk kitab ini. Ternyata beliau menjelaskan juga sama. Kata-kata wa asabi ini kalimat terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan begitu. Sehingga kalimat berikutnya beliau tidak tahu atau beliau tidak menyebutkan ini riwayat siapa. Nah, sehingga apa? Ini masih jadi pertanyaan bagi saya, ini sumbernya dari mana Syekh ini menulis tambahan ini. Wa mastaqallat, dan apa yang memikul bihi dengannya qadami, telapak kakiku. Khusyuk kepada siapa? Khusyuk lillahi, kepada Allah Rabbil Alamin, pemelihara seluruh alam. Nah, ini minimal 1 kali seumur hidup kita baca wirid ini dalam rukuk, minimal 1 kali. Makanya jadi PR tadi. Siap insya Allah ya? Ya, insya Allah. Kemudian faslun, pasal baru, fi sunanil i'tidal, tentang sunnah-sunnah i'tidal. Ada 9 sunnah. Yang pertama, wa yusannu, dan disunahkan idza rafa'a ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya, lil i'tidal, untuk i'tidal,
Ayyaqula, untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Bacaan ini disebut bacaan tasmi'. Siapa yang membaca tasmi'? Menurut mazhab Syafi'i, yang membaca tasmi' imam maupun makmum, semuanya membaca. Ulama yang lain berpendapat tasmi' itu hanya dibaca oleh imam. Adapun makmum cuma membaca Rabbana walakal hamdu. Makna kalimat ini, sami Allah, Allah mendengar, maksudnya Allah mengabulkan liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Artinya orang yang sudah memuji Allah, maka doanya insya Allah menjadi mustajab, karena sudah didengarkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setelah sami Allah liman hamidah, kemudian kita sujudkan, sujud itu doanya menjadi mustajab. Pertama, karena kita sudah memuji Allah, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sudah memuji Allah. Kemudian yang kedua, sujud itu posisi kita paling dekat sama Allah. Maka pada saat sujud doanya mustajab karena dua hal. Pertama, karena kita sudah memuji Allah, Rabbana walakal hamdu tadi. Yang kedua, karena ini posisi yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sujud disunnahkan kita perbanyak doa dan sungguh-sungguh doa. Sunnah yang kedua, fa idza stawa, apabila sudah tegak qaiman berdiri, qala, mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Wahai pemelihara kami, hanya milikmu segala pujian. Ini bacaan disebut bacaan tahmid. Bacaan tahmid dibaca oleh imam dan makmum. Tapi kalau tasmi' diperselisihkan tadi. Bacaan tahmid ini yang paling lengkap adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma dan ada tambahan wawu untuk lakanya. Tetapi ada 4 riwayat, semuanya sahih. Yang paling lengkap Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang kedua dikurangi Allahumma menjadi Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga Allahumma-nya dimasukkan tapi wawunya dihilangkan. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang paling ringkas ini yang disebutkan oleh penulis di sini, Rabbana lakal hamdu. Nah, kenapa beliau menulis yang paling ringkas? Sebabnya apa? Saya nggak tahu. Mungkin ini ditulis untuk orang-orang awam, sehingga dipilihkan yang paling ringkas. Wallahu a'lam. Kalau saya lebih suka yang paling lengkap. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian mil'a, ini boleh mil'a, boleh mil'u. Dua riwayat sama-sama sahih. Panjenengan biasanya mil'a atau mil'u? Oh, enggak baca? Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau mil'u, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil'us samawat sepenuh langit, wa mil'ul ard sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta sepenuh apapun yang engkau inginkan, min syai'in dari sesuatu apapun, ba'du setelah itu. Jadi tasmi'-nya dibaca oleh imam dan makmum menurut mazhab Syafi'i, tahmidnya juga dibaca oleh imam dan makmum. Sunnah ketiga, wa yazidu, dan menambah, al-munfarid, orang yang salat sendiri, wa imamu mahsurin, dan imam bagi orang-orang yang terbatas, radu bitatwil, yang maka ridho untuk salatnya dipanjangkan, ditambahkan ini. Ahlas sana'i wal majdi, ahla, wahai pemilik as-sana'i, pujian, maksudnya Allah, karena Allah itu yang berhak untuk dipuji. Wal majdi, dan kemuliaan. Ahakku, paling berhak. Ma qalal abdu, apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan setiap kami adalah hamba bagimu. Yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba adalah la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima ataita, untuk apa yang engkau beri. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, untuk apa yang engkau cegah. Wala yanfa'u, dan tidaklah berguna, dzal jaddi, kepada orang yang punya kekayaan, minka, dari siksamu, al jaddu, kekayaannya tersebut. Ini tambahan, hadisnya juga sahih dalam Sahih Muslim, sehingga kalau kita baca pada saat kita menjadi imam boleh.
Tapi kalau pendapatnya beliau ini hanya dibaca oleh imam yang mengimami kelompok terbatas yang mereka rela kalau sholatnya panjang. Tapi kalau mengimami orang-orang awam yang mereka tidak rela sholatnya panjang, maka ini tidak usah dibaca menurut beliau. Karena membuat fitnah. Sholat kesuwen. Malah jadi apa? Fitnah. Sehingga lebih bagusnya sampai tadi wamil amasyi min syai'in ba'du selesai Allahu Akbar ruku. Kalau saya prakteknya tambahan ahlus sana'i ini dibaca pada satu sholat malam sesuai saran beliau tadi sendiri, ya kan? Sholat malam. Yang kedua pada saat sholat subuh dan sholat Jumat. Kenapa? Karena sunnahnya Nabi, sholat Jumat itu dipanjangkan, sholat subuh juga dipanjangkan. Karena rakaatnya cuma 2. Jadi panjangnya sholat Jumat dan sholat subuh itu seolah-olah mengganti 2 rakaat yang dipotong. Rata-rata sholat kan 4 rakaat. Kecuali subuh 2 rakaat, Jumat juga 2 rakaat. Nah, maka rakaat 2 rakaat yang dipotong itu diganti dengan dipanjangkan. Nah, sunnahnya Nabi kalau berdirinya panjang, maka rukuknya ikut panjang, i'tidalnya ikut panjang gitu. Jadi serasi gitu. Maka kalau praktek saya sholat Jumat, rukuknya 10 kali tasbihnya. Ya. Kemudian sami Allah liman hamidah sampai dibaca sampai mingkal jaddu. Supaya panjangnya juga serasi dengan rukuknya. Sujudnya juga begitu 10 kali bacaannya. Sehingga kalau saya meniti itu, rata-rata sholat Jumat yang saya lakukan itu sekitar 12 menit. Khutbah Jumatnya 10 menit. Nah, sudah sesuai dengan sabda Nabi, fa'atilus shalah waqsurul khutbah. Pendekkan khutbah, panjangkan sholat. Kacek 2 menit, Pak. Lumayan, Pak. Ya? Lebih apa? Lebih panjang. Kalau pengen kapok, silakan sholat sama Ustadz Mudakir di pesantren beliau. Itu sholat Jumatnya 30 menit. Itu ngapok ke sebagian orang. Karena pernah ada orang yang mampir di hotel timurnya Mbak Had itu. Kemudian Jumatan dia ikut ke Jumatan ke masjidnya Ustadz Mudakir. Habis itu dapat 1 rakaat dia batal, kemudian keluar orang balik. Nah ini kalau seudonnya kira-kira ya sekapok. Mamerang genah. 1 rakaat 15 menit. Sebenarnya 13 menit 30 menit sebenarnya nggak begitu lama sebenarnya. Kalau dibandingkan kita buka HP, nonton YouTube, buka WA, sebenarnya loh nggih. Tapi saking nggak terbiasa itu terasa sangat lama sekali. Nonton sepak bola itu berapa jam tuh, Pak? Nah, berjam-jam ora krasa nggih. Ini ketemu sama Allah 30 menit aja kok ngresulo nggih. Nah, maka sebenarnya 30 menit itu sebenarnya nggak lama. Tapi memang bisa menimbulkan fitnah tadi sehingga beliau mengatakan di sini khusus bagi imam untuk orang-orang terbatas yang mereka ridho untuk dipanjangkan sholatnya. Baik kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Bacaan ini ahlus tsana'i wal majd dan seterusnya ini paling bagus kita hidupkan pada saat kita sholat tahajud. Dan kita bisa membacanya dengan membuka buku ini kalau belum hafal. Maka pas sholat tahajud bukunya ditaruh di depan, di atas bantal atau di atas meja. Nah pas i'tidal kalau belum hafal ini dibaca. Kemudian sunnah keempat, wal kunutu dan doa kunut fi i'tidali pada i'tidal tsaniyatis subuh, rakaat kedua dari sholat subuh. Nah ini terus terang kita tidak mengikuti melakukan. Kenapa? Kita terlanjur mengikuti pendapat yang mengatakan hadis kunut subuh tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Ada rawi bernama Abu Ja'far. Dia seorang perawi yang dhaif. Kenapa mazhab Syafi'i mensunahkan kunut subuh? Karena mereka menganggap hadisnya sahih. Jadi ringkasnya hadis kunut subuh itu betul-betul ada. Cuma para ulama berbeda pendapat jadi 2 pendapat. Kata Imam Syafi'i, ini perawinya thiqat sehingga hadisnya sahih. Sehingga kunut subuh sunnah. Kata Imam Ahmad, ini hadisnya dhaif sehingga kunut subuh tidak disyariatkan. Saya mengikuti pendapat Imam Ahmad yang mendhaifkan hadis tersebut
Karena Imam Ahmad dalam bidang hadis lebih kuat daripada Imam Syafi'i. Yang ngomong ini bukan saya, tapi yang ngomong adalah Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, "Antum a'rafu bil hadis minni." Kamu, wahai Ahmad bin Hambal, lebih paham hadis daripada saya. Karena memang kesibukannya Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis. Jadi keliling dunia 2 kali itu dalam rangka mengumpulkan hadis Nabi SAW. Sampai terkumpul kitab Musnad Ahmad itu, yang dicetak sampai 20 jilid itu. Itu keliling dunia 2 kali, Pak. Kalau Imam Syafi'i kan kesibukannya kan memahami hadis, bukan meriwayatkan hadis. Nah, sehingga dalam bidang hadis, Imam Ahmad lebih menonjol. Tapi dalam bidang pemahaman atau fikih, Imam Syafi'i lebih menonjol. Nah, maka ini karena dalam bidang hadis saya mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, sehingga saya tidak pakai kunut subuh. Tapi tolong jangan dianggap kunut subuh itu pelakunya berarti ahli bid'ah. Ini salah kita. Kita mengatakan kunut subuh bid'ah boleh, tapi kalau mengatakan pelakunya ahli bid'ah itu salah. Jadi vonis terhadap perbuatan tidak sama dengan vonis terhadap pelaku. Kalau kita menganggap ini hadisnya dhaif sehingga kita katakan ini bid'ah, sudah benar. Tapi kalau kita mengatakan pelakunya ahli bid'ah, ini enggak benar. Karena dia mazhabnya Syafi'i dan dia meyakini hadisnya sahih, sehingga dia meyakini kunut subuh adalah sunnah. Enggak bisa dikatakan ahli bid'ah. Nah, maka kita baca saja enggak ada masalah. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Wa afdaluhu, dan paling utama doa kunut, berarti doa kunutnya tidak harus ini, tapi ini paling utama. Kita baca bersama. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Sampai sini dulu. Ini yang diaminkan. Setelah wa qini syarra ma qadait, ini jangan diaminkan. Ini perlu digarisbawahi, Pak. Karena banyak orang tidak paham, dia aminkan semuanya. Padahal setelahnya itu bukan doa lagi. Kita lanjutkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini sampai terakhir ini cuma pujian sehingga tidak diaminkan lagi. Maka kalau mengaminkan doa orang, itu tolong diperhatikan yang dia baca apa. Jangan asal amin, amin. Isinya apa dulu. Pernah loh Pak, ada seorang khatib itu, doanya salah. Ya saya menang tok. Wah yang diamini malah rusak kabeh ini. Jadi malah doanya itu salah. Nah doa salah diaminkan. Kalau dikabulkan oleh Allah gimana coba? Nah saya lupa dulu itu. Tapi pokoknya saya geleng-geleng. Ini benar-benar ustadz atau bukan kok doanya kok ngawur begini. Karena memang yang saya tahu beliau adalah seorang guru di sebuah pesantren. Saya nggak mau menyebutkan nama pesantren, tidak mau menyebutkan ayat orang. Tapi doanya jelas salah. Nah mungkin karena sudah jadi apalan tadi, apalannya sudah salah, maka pas dibaca salah terus. Orang-orang pada amin, ya saya diam aja. Wah ini doa salah kok diaminkan. Ada juga sebagian orang itu kalau mendengar khatib membaca doa Rabbana zalamna anfusana amin, itu salah. Wahai Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Amin. Loh gimana itu? Kami zalim kok amin. Diam dulu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, baru kemudian amin maksudnya kabulkanlah doa ampunan engkau kepada kami atau rahmat engkau kepada kami. Atau tidak diaminkan juga enggak apa-apa karena itu sebenarnya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Allahumma ya Allah, ihdini, berilah saya hidayah fi man hadait, di tengah-tengah orang yang engkau beri hidayah. Wa afini, dan berilah sejahtera saya fi man afait, di tengah orang-orang yang engkau beri sejahtera. Sejahtera itu ada dua macam. Sejahtera agama dan sejahtera dunia. Sehat itu sejahtera apa? Dunia. Harta itu sejahtera apa? Dunia. Istri itu sejahtera apa? Dunia.
Randi istri kan rasa turu Pak, bengi-bengi Pak. Nah, berarti kurang sejahtera. Kemudian sejahtera agama itu lebih penting. Kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah itu sejahtera agama. Kalau menjadi ahli bid'ah, nah itu tidak dapat sejahtera agama. Mungkin hartanya banyak, tetapi sesat di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sejahtera seperti itu. Atau ahli sunnah tapi ahli maksiat, itu tidak sejahtera agamanya. Mestinya kalau sudah ahli sunnah, akidahnya sudah benar, maka diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sejahteranya semakin sempurna. Nah, maka doa kunut ini sangat penting menurut saya karena kita minta dikasih hidayah, minta dikasih sejahtera oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kunut subuh hadisnya dhaif. Baik, karena hadisnya dhaif, silahkan kunut ini dibaca pada saat sholat witir. Karena hadis tentang riwayat kunut subuh ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan kalimat fi kunutil witir. Ini dibaca oleh Nabi dalam kunut witir. Jadi doa ini masih bisa kita amalkan, tapi bukan pada salat subuh, tapi justru pada salat witir. Nanti silahkan salat witir membaca kunut ini. Jadi PR-nya banyak ini Pak. Wa tawallani, dan urusilah saya fi man tawallait, pada orang-orang yang engkau urusi atau engkau cintai. Wa barikli, dan berkailah untuk saya fi ma'atait, pada apapun yang engkau beri. Diberi istri berkah, diberi anak berkah, diberi harta berkah, diberi ilmu berkah. Apa enak ya? Wa kini, dan jagalah saya syarra, dari keburukan ma qadait, apa yang engkau takdirkan. Sampai di sini selesai doanya, kemudian memuji kepada Allah. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya engkau itu memberikan keputusan atau takdir, wala yuqda alaik, dan tidaklah diputuskan terhadapmu. Wa innahu la yadhillu, dan sesungguhnya tidaklah rendah man walaita, orang yang engkau itu mencintainya. Wa la ya'izu, dan tidaklah mulia man, orang yang adaita, engkau itu memusuhinya. Kapan kita tahu bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah? Kapan kita tahu bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dimusuhi oleh Allah? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Nanti silahkan dilihat di rumah masing-masing. Yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadid minkum an dinih, atau may yartadda, dua qiraah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada yang murtad, maka sungguh Allah akan mendatangkan kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka juga cinta kepada Allah. Nah, di sini akan disebutkan sifat-sifat orang yang dicintai Allah. 1. Azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut kepada orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka jihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Nah, mari kita introspeksi, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang disebutkan ini? 4 sifat ini, Pak. Sesama orang-orang beriman, maka adillah, lunak. Karena itu kalau ada sesama muslim memusuhi kita, nah, tadi kita bicara tentang orang yang menuduh kita kan, nah, lunak aja, mereka mukmin atau kafir, mukmin atau enggak? Nah, mari kita tampakkan dalam diri kita bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga mereka keras sama kita, biarkan itu urusan kamu kan mukmin, saya akan lembut pada kamu. Nah, begitu loh. Makanya contoh yang paling saya sukai ketika ada seorang ulama dituduh, itu contoh yang paling saya sukai adalah yang disebutkan dalam kitab Suwar min Hayatit Tabi'in. Seorang ulama dituduh dia, tapi dia cuma mendengarkan, tidak membalas. Selesai tuduhan, maka dia berkata kepada orang yang nuduh tadi, kalau ucapanmu kepada saya benar, mudah-mudahan Allah ngampuni saya. Kalau ucapanmu terhadap saya salah, mudah-mudahan Allah ngampuni kamu. Nah, itu yang saya suka itu. Sebagian teman ada yang mengatakan, wah saya nggak cocok gitu. Saya cocoknya kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, didoakan. Mudah-mudahan buta matanya, mudah-mudahan mati dalam sumurnya. Monggo silakan. Semuanya ada dalilnya. Okay? Cuma kalau saya lebih suka yang itu. Okay? Yang lunak. Okay?
Kenapa lebih suka yang lunak? Nih dalilnya. Adzillatin 'alal mu'minin. Dengan kata lain, ngapain kita bermusuhan dengan orang yang semestinya itu bukan musuh kita? Kalau contoh yang lain misalnya kita berantem sama anak kecil, orang kacek berantem sama anak kecil. Anak kecil bukan musuh kita. Anak kecil nganyelke itu karena dia masih kecil. Ya kita sebagai orang tua yang ngalah lah. Bahasanya apa? Kamusnya orang-orang Jawa, sing waras ngalah. Nah, maka kalau ada yang gila jangan ikut-ikutan gila. Biarkan mereka gila, tapi kita jangan ikut gila. Ini sifat yang pertama, adzillatin 'alal mu'minin. Sifat yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Keras kepada orang kafir. Sifat yang ketiga, jihad di jalan Allah. Sifat yang keempat, tidak takut celaan orang yang mencela. Dicela orang sanggagas. Tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Lanjutkan kita beramal, tidak usah peduli urusan orang atau celaan orang, karena kita beramal bukan untuk mereka, tapi beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan untuk kata-kata la yadhillu man walait, ya. Tidak akan rendah orang yang engkau cintai. Nah, orang yang dicintai oleh Allah sifatnya 4 tadi. Kemudian tabarakta, engkau maha berkah, Rabbana wahai Rabb kami, wa ta'alaita, dan engkau maha tinggi. Falakal hamdu, maka hanya bagimu segala pujian, ala ma qadaita, atas apa saja yang engkau tetapkan. Astaghfiruka, aku minta ampun padamu, wa atubu ilaika, dan aku tobat kepada engkau. Wa ya'til imam, dan imam membaca bilafdil jam'i, dengan lafal jamak. Maksudnya kunutnya ini dibaca dengan na, bukan ni. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan siapa yang mengimami suatu kaum kemudian dia doa untuk diri sendiri, berarti sudah khianat imam itu. Jadi pemimpin, mimpin doa, kok doanya untuk diri sendiri, khianat namanya. Meskipun hadisnya dhaif ya, tapi maknanya sahih. Masa saya mimpin kajian seperti ini, kemudian saya doa untuk saya diri sendiri. Ini kan berarti curang begini. Diaminkan oleh orang banyak, tapi ternyata isinya doa untuk diri sendiri. Ini orang egois kayak begini. Khianat namanya. Nah, maka untuk imam dia membaca pakai na. Kemudian sunnah yang kelima, wa yusannu, dan disunahkan as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi akhirih, di akhirnya kunut. Selawat di akhir kunut ini diriwayatkan oleh Nasai, tapi hadisnya dhaif. Lah boleh enggak dilakukan? Boleh. Karena cuma fadilah amal, bukan hukum. Sehingga boleh setelah selesai kunut, wa atubu ilaik, nah kemudian ditambahkan wa sallallahu 'alan nabi. Itulah lafal selawat di dalam Sunan Nasai. Wa sallallahu, dan semoga Allah berikan selawat 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang keenam, wa raf'ul yadain, dan mengangkat kedua telapak tangan, fihi, dalam kunut tadi, wa fi kulli doa, dan pada setiap doa. Ini termasuk masalah khilafiyah. Apakah kunut itu pakai angkat tangan ataukah tidak? Tapi ringkasnya gini, bahwasanya mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan semuanya benar dan semuanya sah. Hanya perbedaannya adalah mana lebih utama. Lebih utama mengangkat tangan atau lebih utama tidak mengangkat tangan. Yang berpendapat bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang mengangkat tangan, maka dia berpendapat lebih utama tanpa angkat tangan. Yang berpendapat bahwa mengangkat tangan pada saat kunut itu hadisnya sahih, maka dia berpendapat mengangkat tangan lebih utama. Saya kebetulan mengikuti yang berpendapat hadis mengangkat tangan itu sahih. Sehingga kalau kunut saya lebih suka angkat tangan. Tapi orang-orang nggak angkat tangan gimana? Biarkan, nggak apa-apa. Ya, jangan dipaksa angkat tangan. Karena itu keyakinan masing-masing. Angkat tangan boleh, tidak angkat tangan boleh. Angkat tangan, fadilahnya apa? Fadilahnya disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa Allah itu maha malu dan maha dermawan, sehingga kalau ada seseorang mengangkat tangannya meminta kepada Allah, tidak mungkin dikembalikan dalam keadaan kosong. Dengan kata lain, angkat tangan itu lebih mustajab doanya. Maka kalau saya membaca kunut tadi pada saat witir, dengan saya mengangkat tangan, ini keyakinan saya, doa saya lebih mustajab. Sehingga saya angkat.
Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang fadilah angkat tangan tadi. Sunnah yang ketujuh, wal jahru bihi, dan mengeraskan kunut lil imami, untuk imam. Berarti untuk makmum tidak usah keras. Demikian juga untuk munfarid, orang yang sendiri tidak usah keras. Karena yang mengeraskan ini hanyalah imam saja. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah pada saat kunut nazilah, beliau itu yajharu bidzalika, mengeraskan kunut nazilahnya. Nah, kunut witir atau kunut subuh bagi yang berpendapat disamakan dengan kunut nazilah karena sama-sama doa untuk semuanya sehingga dikeraskan. Yang kedelapan, wa ta'minul ma'mumi, dan makmum mengaminkan lid doa, terhadap doanya. Nah, doanya sampai tadi. Sampai kalimat apa? Wa qini syarra ma qadait. Wa yusyarikuhu, dan menyamai imam, berserikat dengan imam, fi tsana'i, di dalam membaca pujian. Yang dimaksud pujian adalah pada kalimat tadi. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sampai akhir. Itu makmum dan imam bareng-bareng membaca. Jadi imamnya baca, makmumnya juga baca. Kalau apal nih. Kalau enggak apal semeneng tok mawon. Wa kunutihi, juga berserikat dengan imam membaca kunut illam yasma' kunuta imamih, jika tidak mendengar kunutnya imam. Jadi kapan kunut ini dibaca oleh makmum? Ketika imamnya suaranya enggak terdengar. Sekarang kan salat biasanya pakai mic tuh nggih. Nah, karena mic-nya mati akhirnya tidak terdengar kunutnya oleh makmum. Nah, maka makmum pada saat tahu, oh imamnya sedang kunut ini, tapi saya nggak dengar suaranya. Atau karena banyak anak-anak yang rame, nggak terdengar suaranya imam apa. Nah, jangan kita amin, karena mengaminkan sesuatu yang nggak jelas itu nggak benar. Kalau kita mengaminkan ya sesuatu yang jelas dong, doanya benar kita aminkan. Kalau doanya salah atau nggak tahu doanya apa, jangan diaminkan. Nah, maka pas kita nggak mendengar kunutnya imam, kita membaca sendiri kunut. Ini hukumnya sama dengan membaca surat pada saat sholat. Sholat jahriyah, imamnya mengeraskan suara, tapi kemudian suaranya tidak terdengar. Mungkin karena saking jauhnya atau karena mic-nya mati. Nah, saat itulah makmum membaca sendiri. Imamnya membaca watin wa zaitun, makmum ikut-ikut membaca surat yang lain setelah Fatihah. Sunnah ke-9, wa yaqnutu, dan dia kunut fi sairil maktubati, pada seluruh salat-salat wajib, lin nazilah, untuk kondisi nazilah. Nazilah itu sesuatu yang terjadi pada umat Islam. Jadi maksudnya menurut beliau kunut subuh itu hanya dibaca pada saat salat subuh, namanya sih kunut subuh. Tapi kalau kunut nazilah ini dibacanya pada salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nazilah itu ada 2 macam. Yang pertama, da'a liqaumin, mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Yang kedua, da'a ala qaumin, mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Misalnya, orang-orang kafir menyerang kaum muslimin, sehingga banyak yang mati di antara umat Islam. Maka kita doakan keburukan untuk orang-orang kafir tersebut. Atau misalnya lagi, ada gempa, sehingga banyak kaum muslimin yang mati dalam gempa tadi. Nah, kita doakan kaum muslimin yang mendapatkan musibah tadi. Maka doanya ada 2 macam. Ada kalanya mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, ada kalanya mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Contoh dari Nabi itu beliau mendoakan dua-duanya. Ada semuanya contohnya. Ketika Rasulullah berada di Madinah, kemudian ada orang-orang muslim yang masih ada di Mekah tapi tidak mampu untuk hijrah. Nah, mereka tidak mampu, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Oleh Nabi didoakan, Allahumma anjil Walid. Ya Allah, selamatkanlah Walid. Nah, itu adalah seorang muslim yang masih belum mampu hijrah. Didoakan kebaikan oleh Nabi SAW. Rasulullah pernah mengutus 70 qurra, ahli qiraah. Ternyata mereka dibantai semuanya oleh orang kafir. Nah, Rasulullah susah, dahsyat sekali. Katanya rawi, tidak pernah Nabi sesusah hari itu. Saking susahnya Nabi, beliau sampai doa kunutnya selama 1 bulan. Mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir yang tadi membunuh para qurra. Bayangkan Pak, ini sahabat-sahabat Nabi pilihan. Orang-orang yang hafal Quran, disebut qurra. Mereka kalau malam tidak tidur untuk tadarus Quran. Kalau siang mereka kerja
dan memberikan nafkah atau hasil kerjanya kepada orang-orang ahli sufah. Jadi sak top-topnya orang sudah. Malam ibadah untuk Allah, siang ibadah kerja untuk menghidupi orang-orang miskin. Bayangkan, mereka hafal Quran. 70 orang dibantai semuanya. Apa enggak susah Nabi itu? Susah sekali. Maka selama 30 hari 1 bulan beliau itu mendoakan keburukan untuk orang-orang yang membasmi mereka. Allahumma alaika bi ri'lin wa dhakwan, Allahumma il'an ri'lan wa dhakwan. Ya Allah, hancurkanlah itu orang-orang yang membasmi itu. Ya Allah, laknatilah mereka. Nah, ini dua contoh dari Nabi SAW. Ini bisa kita terapkan di dalam kunut nazilah. Adapun yang belum disebutkan oleh beliau dalam kitab ini adalah kunut witir. Saya tahu kenapa beliau tidak menyebutkan kunut witir di sini. Karena beliau bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i berpendapat kunut witir itu hanya dibaca pada bulan Ramadan pada separuh akhir saja. Yaitu tanggal 16 Ramadan sampai akhir. Makanya beliau tidak sebutkan di sini. Mungkin nanti akan disebutkan pada bab tentang puasa. Mungkin ya, bab tentang puasa atau salat tarawih. Tapi kalau di sini mungkin kurang cocok nih. Ini seandainya penulisnya saya tambahkan wa yaqnutu fil witri kullalailatin. Dan kunut witir dibaca setiap malam. Dan kunut witir dibaca setiap malam ini mazhab Hanafi dan ini sesuai pendapatnya Ibnu Mas'ud bahwasanya kunut witir itu tidak hanya di paruh akhir Ramadan. Yang berpendapat kunut witir hanya di paruh akhir Ramadan sesuai pendapatnya Ali radhiyallahu anhu. Jadi sama-sama sahabat Nabi tapi cara kunutnya berbeda. Kalau Ali separuh akhir Ramadan. Kalau Ibnu Mas'ud setiap malam. Nah, setiap malam boleh silakan kunut witir. Kalau saya menyarankan mari kita kunut witir setiap malam. Kenapa? Sangat dahsyat isinya doa tadi. Minta dikasih hidayah, minta diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dikasih sejahtera oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta diberkahi oleh Allah semua yang sudah diberikan oleh Allah. Ini doa ini satu aja sudah sangat penting, apalagi 4 doanya nih. Dan paling penting menurut saya yang terakhir tuh, wa barik li fi ma a'tait. Dan berkailah untuk saya apapun yang engkau berikan. Nah, kalau udah diberkahi oleh Allah maka semuanya jadi baik. Nih. Kita dikasih ilmu, ilmunya berkah, dikasih keluarga, keluarga berkah, dikasih usaha, usaha berkah. Penting nggak, Pak? Penting sekali. Baik. Kemudian ternyata bab berikutnya ini sunah-sunah sujud. Ini ada banyak. Saya sudah bicara 45 menit ini. Nah, kita tunda aja sampai pertemuan berikutnya. Sunah-sunah sujud. Maka sisa waktu kita buka untuk soal jawab. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahalazim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Monggo, Pak.